Pernahkah kita memberikan perintah kepada anak kita, namun dia malah menolak? Dia malah marah-marah. Dia bilang, "Gak mau, pokoknya gak mau." Atau dia hanya diam saja, wajahnya cemberut, dan akhirnya itu juga bikin kita marah-marah, bikin kita kesel, bahkan main fisik. Terkadang tanpa kita sadari, kitalah yang jadi penyebab dia tidak mau mengerjakannya, karena dari cara kita berkomunikasi yang salah dengan dia. Ternyata komunikasi akan bisa mempengaruhi pemikiran dia, perasaan dia, dan perilakunya dia. Pernah ada salah satu siswa kelas 1 yang hampir 1 semester dia sekolahnya telat kalau berangkat. Kalau disuruh belajar juga gak mau. Di kelasnya juga sering berantem sama teman-temannya, sering nyari perhatian gurunya, suka bad mood. Tapi setelah orang tuanya memperbaiki cara berkomunikasi dengan dia, alhamdulillah anaknya sekarang lebih semangat belajar, bahkan minta buat belajar. Datangnya pun tepat waktu dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih penyabar. Bahkan ketika suatu saat dia disakiti oleh temannya, dia sabar, dia mau memaafkan. Maka sangat penting ya mengetahui cara membangun komunikasi yang baik dengan anak. Berikut adalah 3 tips membangun komunikasi yang baik dengan anak. Yang pertama, menggunakan kalimat positif secara langsung tanpa menggunakan kata tidak atau jangan. Contoh yang salah berkomunikasi dengan anak dalam hal ini misalnya, "Kamu jangan malas sholat ya, nanti kamu masuk neraka loh." Atau gini, "Kamu gak boleh malas belajar gitu dong, nanti gak naik kelas loh." Kalimat tersebut di pemikirannya anak mengandung pernyataan bahwa dia itu malas. Oh, aku tuh anak yang malas. Dan dia juga tidak mengerti maksud kalimat tersebut adalah menyuruhnya untuk sholat, menyuruhnya untuk belajar. Dan di pikiran manusia cenderung tidak bisa membayangkan kata jangan. Misalkan, jangan bayangkan apel. Maka ketika itu diucapkan, yang terjadi malah dia membayangkan apel. Maka dari itu, kalimat yang benar untuk memberikan perintah kepada anak ialah seperti, "Ayo nak kita sholat biar masuk surga," atau "Ayo nak kita belajar agar pintar, nanti bisa jadi presiden, bisa jadi dokter." Kalimat ini langsung memberikan informasi kepada apa yang harus dia kerjakan, sekaligus alasan dan motivasi dia mengerjakan hal tersebut. Ayo kita bisa mulai mencoba dengan mengubah kalimat negatif ini menjadi kalimat yang positif. Yang pertama, jangan main terus. Bagaimanakah kalimat positif dari kalimat jangan main terus? Silahkan dicoba. Ya, benar sekali. Bisa diganti dengan mainnya nanti lagi. Atau kita coba dengan kalimat ini. Kalau nata sepatu jangan berantakan ya. Bagaimanakah kita mengubah kalimat ini dengan menjadi kalimat yang positif? Oke, silahkan dicoba. Ya, baik sekali. Bisa kita rubah dengan kalau menata sepatu yang rapi ya. Tips yang kedua adalah menyelesaikan masalah anak. Bagaikan sebuah panci yang tertutup di atas tungku yang dinyalakan api, ketika anak mempunyai masalah, dia juga merasakan gangguan yang ada di dalam dirinya. Ketika gangguan itu dihilangkan dan tutupnya dibuka, maka anak pun juga akan lega. Nah, bisa jadi anak murung, anak bad mood, anak cemberut itu karena dia mempunyai masalah yang ada di dirinya,
Sehingga ketika kita ajak ngobrol, ketika kita menyuruhnya sesuatu, dia tidak menerimanya, dia tidak mau mengerjakannya. Maka dengan komunikasi berikut ini kita bisa membantu mengeluarkan masalah anak tersebut agar tidak mengendap dalam hatinya yang akan menjadi masalah batinnya. Rumusnya adalah apa yang kamu rasakan ditambah apa yang kamu inginkan. Misalkan kita tanya kepada anak kita, perasaan kamu gimana dek? Apa yang kamu rasain? Harus dia jawab, misalkan, aku tadi sedih karena waktu aku main aku diejek temenku, aku gak boleh ikut main. Oh gitu. Terus kamu maunya gimana? Aku tuh gak mau kalau diejek, pengennya main bareng sama teman-teman. Oh gitu. Dalam hal mengeluarkan emosi yang ada di dirinya, kita hanya perlu menjadi pendengar yang baik untuknya. Tidak harus memberikan solusi untuk masalahnya. Namun apabila kita bisa membuat solusi yang nyaman dan baik untuknya, silahkan saja. Yang ketiga, berkomunikasi menggunakan hati. Ada 3 indikator seseorang itu berkomunikasi dengan hati. Yang pertama, perhatian penuh, termasuk dari segi tatapan mata tertuju kepadanya, posisi tubuh yang menghadap kepada dia, juga gestur tubuh kita yang memperhatikan dia. Yang kedua, memiliki simpati dan empati. Bedanya simpati dan empati ialah simpati memberikan rasa belas kasih dan sayang atas suatu kejadian yang menimpa dia atau menimpa seseorang. Sedangkan empati adalah merasakan yang dia rasakan. Yang ketiga, adanya feedback atau timbal balik. Ketika dia mau berkomunikasi dengan kita, kita juga harus memberikan timbal balik yang baik buat dia. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, bisa sama-sama masuk surga selamat dari neraka. Amin.